Oke, teman-teman. Halo teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di kelas Visual Programming. Jadi hari ini kita sudah di pertemuan yang ke-14 ya. Nah, di pertemuan yang ke-14 ini kita akan mulai memasuki hari-hari atau minggu-minggu project lagi ya teman-teman ya. Mantap, adanya Zafran. Oke, jadi teman-teman, tolong diperhatikan ya teman-teman ya. Jadi kalau di pertemuan kelima dan ke-10 itu kan kita bikin project ya. Nah, sekarang kita bikin projectnya itu waktunya panjang, teman-teman. Waktunya 3 minggu, gitu. Waktunya 3 minggu. Nah, selama 3 minggu ini kita akan menyiapkan project kita agar projectnya berjalan dengan baik ya. Kalau teman-teman penasaran nih, yang misalnya punya cita-cita bikin game, kenapa sih ada game yang sangat besar ya. Contohnya misalnya game yang lagi populer sekarang itu Mobile Legend gitu. Mobile Legend kan sangat populer ya. Mobile Legend habis itu apalagi misalnya Roblox, FF, PUBG gitu ya. Itu kan gamenya sangat besar ya. Skalanya sangat besar dan sangat populer. Yang nomor satu bukan itu, ojol. Ojol ya. Ojol juga lagi ngetren ya. Ojol nah. Pada main ojol gak? Iya. Pada main ojol teman-teman. Nah, kayak ojol misalnya. Ojol lagi ngetren nih sekarang nih di Indonesia. Kakak juga main ojol kakak juga. eh Kakak main ojol dan duit kakak udah banyak banget teman-teman. Ini nggak nge-cheat ya. Duit kakak nggak pakai cheat sama sekali karena kakak kan device-nya iPhone ya. Nah, di iPhone tuh nggak bisa dipakai buat nge-cheat teman-teman. Kalau Android itu masih bisa pakai cheat ya. Tapi kalau di iPhone nggak bisa pakai cheat. Nah, tapi duit kakak udah banyak di ojol. Kakak yakin duitnya nggak ada yang nyaingin duit kakak di ojol di sini. Kecuali kalian nge-cheat. Oke. Nah, game-game yang besar itu, teman-teman, itu semuanya direncanakan sebelum dibuat gitu. Artinya mereka itu didesain terlebih dahulu, direncanakan, dirunut dengan baik, dengan detail, agar ketika waktunya implementasi atau waktunya eksekusi, eh, developernya atau programmernya tuh sudah tahu mau buat apa gitu teman-teman. Programmernya sudah tahu mau buat apa dan karena sudah direncanakan dengan baik, akhirnya pengerjaannya jauh lebih mudah karena ibaratnya sudah terpetakan gitu, ingin membuat apa. Oke, pada sibuk ya guys ya. Tapi dengerin ya teman-teman ya. Ini penting soalnya teman-teman. Oke. Lihat share screen kakak teman-teman. Kelihatan? Kelihatan ya. Oke. Jadi hari ini kakak akan nyampein materi sama ngasih contoh aja gimana caranya merencanakan game ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat desain game. Desain ini tidak sepenuhnya kita mendesain ya. Jadi kita bisa menggunakan background atau sprite yang sudah disediakan di dalam Scratch gitu. Nah, itu juga bagian dari mendesain ya, teman-teman. Kemudian kita akan merencanakan game kita ya. Kita akan merencanakan game kita. Habis itu, nah, yang poin ketiga ini itu akan dilakukan minggu depan. Baru yang ini juga, ini nggak akan kakak contohin ya. Gimana caranya buat sprite baru nggak akan kakak contohin. Nanti silahkan teman-teman explore di YouTube ya. Di YouTube banyak tutorial cara buat sprite di dalam Scratch kayak gitu. Oke. Nah, sebelum kita mulai merencanakan game yang mau kita buat, jadi di sini ada beberapa link yang bisa
teman-teman gunakan ya. Di sini ada 6 game yang bisa kita jadikan inspirasi. Misalnya teman-teman benar-benar blank atau bingung mau buat game seperti apa ya. Misalnya nih, ini game sepak bola, game sepak bola. Ini game sepak bola ya, cara mainnya seperti ini. Yang kiri itu tim merah bergeraknya pakai ASDW ya, ASDW. Nah, yang kanan pakai tombol panah. Nah, kalau kita iniin kayak gini dia. Waktunya udah habis. Gitu. Intinya harus ngegolin ke gawangnya masing-masing. Tuh, terus misalnya ada game mencapai kastil. Ini game-game ini bisa dijadiin inspirasi ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman mau buat game seperti apa. Oke. Coba lo untuk menangkap kastil saya sebelum pejuang-pejuang saya mencapai Anda. Kalahkan saya 3 kali. Oke, gimana cara mainnya nih? Oh, ya. Oh, nggak boleh ketangkep ya teman-teman ya. Ini pre-nya nggak boleh ketangkep. Pergerakannya cepat sekali. Oke. Wah, susah banget nih. Ya pokoknya gitulah ya. Kakak nggak akan bisa nih kayaknya. Kayak ini game-game yang bisa dijadiin inspirasi. Atau teman-teman juga bisa buka YouTube. Buka YouTube misalnya. Habis itu tinggal search aja. eh game contoh. Game Scratch tutorial gitu ya. Game Scratch tutorial. Nah, teman-teman juga bisa menirukan tutorial yang ada di YouTube gitu. Kalau mau bikin game di dalam Scratch. Intinya teman-teman bisa cari inspirasi dari manapun. Oke. Nah, sekarang kakak bakal masuk ke ini ya, ke nanti teman-teman masuk ke lesson 4 di modul yang ketiga. Nah, nanti dia akan berbentuk project seperti ini. Oke. Jadi hari ini teman-teman hanya cukup membuat perencanaannya saja. Nah, perencanaan itu harus dicatat ya, teman-teman ya. Perencanaan itu harus dicatat. Jadi nanti teman-teman setelah kelas ini ditutup, silahkan teman-teman buka websitenya, terus dituliskan, pikirkan dulu teman-teman mau bikin game seperti apa. Kalau sudah terpikirkan atau sudah mendapatkan inspirasi, teman-teman tinggal catat. Nah, kalau sekarang kakak pengen bikin game labirin misalnya ya. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa nambahin komen nih di dalam Scratch. Tinggal klik kanan, terus nanti klik add comment. Gitu, seperti ini. Nah, nanti ini juga bisa digedein nih. Jadi, di sini, di dalam notes-nya, nanti teman-teman bisa ketik aja perencanaan game yang teman-teman ingin buat. Gitu. Misalnya, nomor 1. Kan kakak mau bikin game labirin ya. Berarti nomor 1, eh, tujuan gamenya adalah untuk membuat karakter utamanya mencapai kemenangan kemenangan dengan melewati labirin melewati labirin serta rintangan rintangannya. Oke, ini nomor 1 ya. Nah, jadi game labirinnya itu akan ada rintangannya, teman-teman. Nanti rintangannya berupa sprite yang bergerak dan juga labirinnya juga gitu. Dan juga labirinnya.
Nah, labirinnya itu nanti kalau misalnya kena sprite-nya bakal kalau karakter utamanya kena tembok labirin, nanti bakal balik itunya ya. Sprite-nya bakal balik ke titik start kayak gitu. Oke. Nah, habis itu bentar ya. Oke. Habis itu nanti di awal sprite-nya akan menjelaskan bagaimana cara bermain gamenya gitu ya. Nanti akan ada teks gitu yang muncul dari sprite-nya, sprite karakter utamanya yang menjelaskan bagaimana cara bermain gamenya gitu teman-teman. Nah, habis itu eh sekarang kakak mau jelasin gimana cara main gamenya gitu ya. Nah, cara main gamenya adalah pemain harus menggerakkan karakter utama sampai titik checkpoint dan menghindari rintangan gitu. Jadi nanti rintangannya ada sprite yang bergerak dan juga tembok dari labirin. Nah, setelah berhasil mencapai titik checkpoint, maka eh, karakter utama akan masuk ke dalam level 2. Jadi akan ada dua level ya. Akan ada dua level, level 2. Nah, akan ada dua level. Level 1 itu bentuknya nanti checkpoint. Nah, setelah masuk ke checkpoint nanti bakal pindah background dan masuk ke level 2. Nah, di level 2 karakter utamanya bakal bukan bakal harus mencapai garis finish gitu ya. Garis finishnya nanti bisa berupa apa aja sih teman-teman. Garis finishnya bisa berupa apa aja. Jadi bisa ditentuin aja. Oke. Sumpah tuh mereka semua pakai duitnya banyak kan bilang gitu. Kalau emang caranya cuma duit doang yang bikin mereka bahagia. Bocor ya. Nah, garis finish ya ini ya. Salah. Garis finish. Oke. Udah sih gini aja sih. Perencanaannya gini aja sih. Paling nomor terakhir deh kakak ngejelasin ya. Peraturannya. Peraturan. Jika karakter utama mengenai rintangan dalam kurung sprite musuh atau tembok, maka karakter utama akan kembali ke titik start. Oke, itu aja. Oke, jadi buat di sini buat yang baru hadir ya. Banyak nih yang baru hadir, kakak cek. Ada 7 orang ya. Yang baru yang hadir ada 7 orang, yang baru hadir ada beberapa orang. Oke, jadi materi hari ini kita tentang membuat rencana game. Nah, semuanya perhatikan ya teman-teman ya. Jadi dalam 3 pertemuan ini, jadi pertemuan ke-14, ke-15, dan ke-16, kita akan membuat project yang lebih besar daripada project sebelumnya. Kalau project sebelumnya itu hanya dikerjakan pada satu pertemuan, nah kalau sekarang kita akan mengerjakannya dalam range 3 pertemuan gitu teman-teman. Oke, nah tapi di pertemuan hari ini teman-teman hanya boleh
atau cukup membuat rencananya dulu aja. Jadi teman-teman pikirkan mau buat game apa. Nah, setelah teman-teman pikirkan mau buat game apa, silahkan dibuat rencananya. Nah, tadi kakak contohin kakak mau buat game labirin. Nah, sekarang kakak di sini lagi nyontohin gimana caranya membuat perencanaannya gitu ya. Kenapa harus direncanakan? Agar ketika teman-teman mengerjakannya atau sudah membuat gamenya, teman-teman tidak bingung ingin membuat game yang seperti apa. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja nih eh, rencana yang sudah teman-teman buat nantinya, gitu sih. Oke, jadi intinya hari ini teman-teman cukup membuat perencanaannya saja, tidak perlu langsung membuat gamenya. Kalau teman-teman butuh inspirasi, teman-teman bisa minta ke kakak link-link yang ada di sini ya. Nanti kakak akan kirimkan ke teman-teman. Ini adalah beberapa contoh game yang bisa dijadikan inspirasi atau teman-teman juga bisa cari di YouTube. Misalnya tutorial membuat game. Nah, tapi ada syaratnya teman-teman. Kalau teman-teman mau ikutin yang ada di YouTube, teman-teman hanya boleh menggunakan perintah yang sudah kita pelajari saja. Nah, kalau misalnya ada perintah yang belum kita pelajari, teman-teman tidak boleh pakai gitu ya. Jadi hanya boleh menggunakan perintah-perintah yang sudah kita pelajari aja. Atau kalau misalnya teman-teman pengen bikin fitur tersebut tapi perintahnya belum kita pelajari, teman-teman bisa ganti. Misalnya ya, untuk bergerak, kita kan biasanya pakai perintah move. Nah, tapi kita juga selain pakai perintah move, bisa pakai perintah if gitu. Bisa pakai perintah if, jadi kita bisa bikin perintah sendiri nih pakai my blocks gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang perencanaan game? Ada pertanyaan teman-teman tentang perencanaan game? Tidak ada. Ini nggak ada, pada diam. Udah paham apa bingung? Kalau diem biasanya ada dua, bingung atau emang udah paham. Gimana, teman-teman? Nggak ada pertanyaan ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang silahkan teman-teman share screen. Jadi hari ini teman-teman cukup buka aja dulu websitenya. Habis itu bikin notes kayak kakak. Teman-teman tak ketemu cara bikin notes di Scratch. Nah, habis itu kelasnya kita tutup dan teman-teman silahkan pikirkan mau buat game seperti apa. Habis itu buat rencananya. Jadi minggu depan sudah harus selesai ya rencananya. Di pertemuan minggu depan sudah harus selesai rencananya. Gitu. Oke, sekarang share screen dulu. Buka website Algorithmics. Terus buka lesson 4 nomor 10 dan buka aja dulu notes-nya. Buka aja dulu notes-nya, habis itu kelasnya kita tutup. Terus silahkan teman-teman eh, berkarya sendiri-sendiri. Oh ya, selama bulan puasa, selama Ramadan, kelasnya kakak padatkan ya teman-teman ya. Selama bulan Ramadan, kelasnya kakak padatkan hanya di penyampaian materi saja. Jadi teman-teman waktunya bisa lebih bebas ngerjain. Kalau ada yang bingung, tinggal chat kakak aja via WhatsApp. Oke, Afrina, coba klik kanan, Afrina. Klik kanan di tengah-tengah itu. Ya, dimanapun, di tengah-tengah, klik kanan. Terus add comment. Nah, nanti Afrina buat rencananya di situ ya. Oke, sekarang kakak cek Gizar. Gizar coba klik kanan di tengah.
di tengah-tengah. Nah, ya di situ. Klik kanan. Gizer pakai touchpad apa mouse? Touchpad. Coba klik kanan deh. Klik kanan. Bisa nggak di tengah-tengah itu klik kanan? Kakak mama curhat goceng-goceng kalau dia masih Bisa nggak Gizer? kayaknya mama nggak dikasih jajan. Atau coba klik 2 jari di tengah-tengah touchpadnya. Tapi di tengah-tengah. Jangan di situ. Nggak usah ngambil perintah. Di tengah-tengah, klik kanan. Atau 2 jari. Nah, terus add comment. Add comment. Add comment. Tanya ada utang. Mari dong Nah, apa yang itu bisa ditulis di situ nanti ya, Gizer ya, perencanaan gamenya ya. tahu deh. Jadi, Tapi ucok kan sama cok tolongin cok. oke, Harvino Tolongin cok sebentar. benar deh. Ini Kak. Oke, Azam ya. Kakak cek ya, Azam ya. Azam udah betul. Oke. Sementara sampai situ aja dulu. Oke, Zafran udah. Harvino sebentar. Fahri coba klik kanan. Kakak cek yang udah bisa buka aja dulu. Nah, terus add comment. Nah, nanti Fahri bikin perencanaannya di situ ya. Itu bisa digedein kok. Di sudut, di pojoknya tinggal ditarik aja. Pojok kiri bawah. Kanan, kanan. Kanan bawah, sorry. Pojok kanan bawah. Nah, ditarik aja. Itu bisa jadi gede. Nah, gitu ya. Nanti nulisnya di situ ya, Fahri ya. Kalau masih bingung, Arya juga udah. Mantap. Oke, sekarang kakak bantuin Harvina ya. Oke, Harvino udah pertemuan 14 nih Harvino. Buka website harusnya udah bisa dong. Teman-teman yang lain udah pada bisa loh. Coba dipelajarin ya Harvino ya, cara buka. Sebenarnya bisa Kak, tapi nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Coba, coba sini kakak request kontrol. Oke. Coba klik tombol plus yang di atas Harvino. Internetnya agak lambat nih kayaknya. Udah kakak pencetin. Nah, terus tinggal ketik aja learn. Nah, tuh. Oke, akunnya inget gak? Hmm. Akunnya inget Harvino? Kakak. Coba di login ya, dimasukin ya. Caps lock matiin dulu coba. Itu password. Username-nya dulu. Username-nya dulu baru passwordnya. Caps lock-nya dimatiin dulu, dipencet. Nah, itu gede semua tuh hurufnya tuh. Tombol caps lock-nya dipencet dulu, baru ditulis. Sekarang dihapus dulu. Oke, coba ditulis ulang. Nah, gitu. Hmm. Oke. Sebentar ya, teman-teman ya. Kita tunggu Arvino dulu. Ada yang ada kendala selain Harvino? Semuanya udah ya? Aman ya?
Ayah. Kenapa, Azam? Harvino, internetnya ada masalah kah, Harvino? Agak lama nih bukanya. Kak, begini aja nggak apa-apa, Kak? Coba kakak cek ya Arya ya. Arya udah tahu ya mau buat game apa berarti? Udah. Udah tahu, oke. Yang melompat menghindari scratch lain. Oke, boleh sih, tapi coba dibikin lebih detail lagi ya. Misalnya ada berapa karakter, backgroundnya seperti apa, rintangannya seperti apa. Terus dia tuh gamenya itu akan selesai jika apa dan dimulai dalam kondisi seperti apa, kayak gitu Arya. Jadi diperdetail lagi ya. Oke? Oke, mantap. Sudah mantap Arya. Tinggal dikembangkan lagi. Oke, Harvino, coba di refresh Harvino. Ya, Kak. Websitenya di refresh coba. Dipencet tombol ini nih. Tuh kakak garisin warna merah. Nah, dipencet itu. Harvino ada Google Chrome nggak di laptopnya? Ada. Coba bukanya lewat Google Chrome deh. Kayaknya Bentar. lebih optimal buka lewat Google Chrome deh. Oke, share screen lagi ya Harvino ya. Kak, kayak gini, Kak. Siapa tadi? Sorry. Gizar ya? Gizar. Kiper akan menjaga gawang. Satu pemain bola akan menendang bola. Betul. Udah bagus. Cuman lebih didetailin lagi ya Gizar ya. Jangan selebrasi dulu. Aku gitu salah alamat. Lebih didetailin lagi. Misalnya nih. Misalnya isi sprite-nya ada apa aja. Background-nya seperti apa. Terus gamenya itu dimulai dengan kondisi seperti apa. Dan dianggap menang jika kondisinya seperti apa. Kayak gitu, Gizar. Dibuat detail. Oke? Oh, Kalau Afri, kayak gitu aja Afri. masih terlalu apa ya? Masih terlalu luas, Gizar. Bukan master. Nanti Gizar bakal bingung buatnya. Modelnya sama, nggak sama semua. Oke. Oke, Harvino di sini udah ini sih, udah apa? Udah ke absen. Ya udah, kalau gitu kita balik ke Zoom dulu ya. Nanti Harvino coba dibuka ya, Harvino ya. Terus kalau bingung tinggal ditonton aja video rekaman kelas hari ini. Kita balik ke Zoom dulu ya, teman-teman ya, sebentar. Oke, kakak mau merecall dulu ya sedikit ya, atau merangkum apa yang harus teman-teman lakukan. Jadi teman-teman harus membuat perencanaan game. Kalau teman-teman masih bingung mau buat game apa, teman-teman cukup cari aja di YouTube inspirasi dari game-game di dalam Scratch gitu. Nah, tapi batasannya teman-teman hanya boleh Ya, sholat. apa, Azam? Bapak saya sholat. Oke, siap. Kakak juga mau sholat nih, makanya dipadetin. Oke, jadi teman-teman cukup hanya boleh menggunakan perintah-perintah yang sudah kita pelajari saja sebelumnya. Kalau ada perintah yang belum dipelajari, tidak boleh digunakan. Habis itu teman-teman boleh, misalnya teman-teman udah greget nih pengen ngerjain ya, teman-teman boleh ngerjain sedikit aja. Misalnya bikin background-nya dulu atau bikin sprite-nya dulu gitu. Jadi tidak perlu teknisnya, misalnya sprite-nya bisa bergerak, sprite-nya bisa loncat, kayak gitu nggak perlu dulu. Yang penting perencanaannya udah selesai, sama sedikit
yang boleh dikerjain, background dan sprite-nya aja. Jadi secara desain udah selesai tapi belum bisa bergerak kayak gitu. Jadi sampai pertemuan selanjutnya teman-teman cukup selesaikan itu saja. Sampai sini ada pertanyaan? Ini muka-mukanya kekenyangan semua nih. pada pada kekenyangan ya habis buka ya. Pada ngantuk. Iya, Kak. Oke, nggak ada pertanyaan? Sudah paham semuanya harus ngapain? Udah. Nah, oke. Kalau sudah, seperti biasa kita foto-foto dulu ya, teman-teman ya. Oke, gaya bebas. 1, 2, 3. Jelek kali rambut Kak. Oke, sekali lagi, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya lagi. 1, 2, 3. Bisa, udah. Oke, terima kasih teman-teman. Udah. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah, selamat puasa semuanya. Iya.